Okay, hello everyone. We will from group 3 and then we will explain about lingua franca, pidgin and creole, and theories of origin. Okay, the first speaker is Muhammad Zain Rozikin, and the second speaker is Mr. Rudi Suyanto, and the last is me. Okay, for the first speaker, Muhammad Zain Rozikin, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the first speaker. I wanna explain about lingua franca. Lingua franca is the language used to communicate between people who come from different language backgrounds, and then one of their native language, a third language which is not the native language of either party, or a language formed by bits of other to aid communication, made up from part of the Italian, French, Spanish, Greek, and Arabic language, referring to a specific coastal region along the Mediterranean in Turkey, Syria, and Lebanon. Lingua franca. The characteristic of the lingua franca is that the language has developed quickly and is the medium of communication between all groups. An example of a lingua franca is English, because it is widely used by the international community as a means of communication for trade. Jadi, what is lingua franca? Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda. Nah, ciri-ciri dari lingua franca adalah bahasa yang telah berkembang luas dan menjadi media komunikasi antar semua golongan. Contohnya adalah bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai lingua franca. Kenapa? Karena ketika saya yang orang Jawa bertemu dengan orang Madura, otomatis kan kami mempunyai background bahasa yang berbeda. Background bahasa saya adalah bahasa Jawa, tapi teman saya dari Madura, mereka backgroundnya bahasa Madura. Nah, untuk tetap bisa saling berkomunikasi atau berinteraksi, kita butuh bahasa yang namanya lingua franca. Itu apa? Bahasa yang sama-sama bisa kita mengerti, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa disebut lingua franca karena ada dua orang yang mempunyai latar belakang bahasa berbeda dan mereka masih mempunyai bahasa lain yang sama-sama mengerti. Nah, itu adalah lingua franca. Misalnya lagi contoh di lingkup Asia. Di lingkup Asia ada dari contohnya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Nah, dari keempat negara itu bahasa lingua franca-nya adalah bahasa Melayu, karena bahasa Melayu telah berkembang pesat dan dipakai di berbagai negara. Contohnya di Indonesia, bahasa Indonesia adalah perkembangan dari bahasa Melayu. Nah, jadi dan Malaysia menggunakan bahasa Melayu yang dimix dengan menggunakan bahasa Inggris, tapi kita sama-sama mengerti. Jadi ketika saya pergi ke Malaysia atau mungkin ke Brunei atau ke Singapura, nah ketika bahasa Inggris saya masih belum bisa, dan kalau menggunakan bahasa Jawa pastinya mereka tidak mengerti. Jadi saya membutuhkan bahasa ketiga yang kita bisa saling mengerti, yaitu bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu di sini bisa disebut sebagai lingua franca karena sama-sama bisa mengerti meskipun mempunyai background bahasa yang berbeda. Contohnya lagi di Inggris, di Eropa, Jerman, Jerman, Amerika, Inggris. Nah, bahasa yang mereka gunakan ketika mereka bertemu dengan orang beda negara yang menggunakan bahasa Inggris. Yang pasti adalah bahasa internasional, juga bisa disebut bahasa lingua franca. Mungkin kalau ada yang bertanya, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk sebuah bahasa menjadi bahasa lingua franca? Nah, sebenarnya nggak ada syarat-syarat tertentu. Semua bahasa bisa menjadi lingua franca, tapi
harus ada pemicunya. Nah, misal katakanlah bahasa Indonesia itu bahasa nasional, bukan bahasa lingua franca, tapi bisa menjadi bahasa lingua franca apabila orang Jawa bertemu dengan orang Madura atau orang luar Pulau Jawa. Ketika mereka ingin berkomunikasi, mereka pasti membutuhkan bahasa selain bahasa pegang mereka agar mereka saling mengerti. Jadi itu mereka menggunakan bahasa Indonesia, makanya bahasa Indonesia bisa disebut sebagai bahasa lingua franca, seperti itu. Nah, untuk mungkin bahasa lingua franca lebih sederhananya usable, bisa digunakan, mudah dipelajari, dan banyak yang mengerti meskipun dari latar belakang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang lingua franca. Oke, terima kasih. Okay, thank you, Muhammad Zainur Zikin. And the second speaker is Mr. Rudy Suyanto. Time is yours. Okay, my turn. Our topic is Pidgin. Okay, Pidgin. What is the Pidgin? Okay, the Pidgin is language element that result from language contact between nations. In particular, place and appear in the trading community. According to KBBI, Pidgin is the use of two or more languages, which is facilitated as a mean of a social community. And Pidgin is a language that was non-native, is not a person first language, but a contact language, and is the result of multi-language situation where someone who want to communicate with others must find a way or development simple code. Jadi Pidgin ini bisa dari beberapa definisi tadi. Pidgin itu dideskripsikan bahasa sebagai bahasa yang tercipta karena faktor komunikasi antar penutur bahasa yang berbeda. Dalam hal ini penutur menciptakan sistem bahasa tertentu dengan memanfaatkan unsur bahasa yang ada dan digunakan oleh kedua masyarakat penuturnya itu dengan bentuk yang sederhana, alias simple code aja. Oleh karena itu Pidgin mengalami penyederhanaan kaidah demi memenuhi aspek kemudahan untuk berkomunikasi. Itu adalah deskripsi dari Pidgin. Mungkin bisa saya akan beri contoh ya. Contohnya seperti ini. For example, very cheap. Kalau bahasa Inggris very cheap, kalau simple code aja very cheap gitu. Mungkin orang bule atau orang yang berbahasa Inggris atau berbahasa lain mungkin bisa tahu atau apa namanya tak bisa tahu atau mengerti very cheap itu apa. Mungkin dengan bahasa sederhana lagi low price juga bisa. Yang kedua adalah pipe. Kalau dalam bahasa Inggris five artinya 5. Jadi kalau orang Indonesia itu memang agak gimana ya, kalau dia membunyikan F itu kadang-kadang P gitu. Makanya ini bacanya pipe, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adalah massage atau
message, masas. Kalau bahasa Inggris message, artinya itu pesan. Tuh ya, orang awam seperti kita itu message kayak gitu. Mungkin dari message seperti SMS dari handphone, mungkin bisa, atau WhatsApp. Tuh misalnya message, can you read my message, misalnya gitu. Yang keempat, thousand. Kalau bahasa Inggrisnya thousand, 1000. Oke. Yang selanjutnya many different with also. Kalau diinggriskan itu ini yang simpelnya. Kalau diinggriskan itu bisa the price match different from the price given in the art shop, seperti itu. Jadi artinya itu harganya banyak beda dengan harga di toko, seperti itu. Terus other example, for other example, market Malay language, ini bahasa Malay pasar. This Malay language occurred due to spread of the inter-ethnic trade. Market Malay language is pidgin language influenced by contact between Malay and Chinese merchants. For example, nah seperti ini, rumahku itu kalau di bahasa Malaynya itu saya punya rumah. Saya pukul dia, jadi saya kasih pukul dia. Mekan dipukul Robert, Mekan dipukul Robert menjadi Mekan dipukul Robert, seperti itu. Jadi seperti ya sedikit berbeda tapi agak-agak mirip gitu. Cuma mungkin kita bisa mengerti dan mereka juga mengerti apa yang kita ucapkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya itu agak member dikit aja, mungkin mereka mengerti gitu. Next is Creole. Creole is pidgin which is developed become the mother tongue of language society. Next is Creole is a pidgin which has undergone an expansion in terms of its structure and vocabulary. And Holmes said Creole is a pidgin whose structure is extended. It is vocabulary expresses number of meaning and function as the acquisition first language. Itu adalah kriteria definisi dari Creole. Jadi bisa saya definisikan Creole itu adalah kelanjutan dari pidgin yang mana mempunyai penutur asli sebagai bahasa baru yang resmi dan mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Itu adalah kalau dari beberapa definisi itu disebutkan seperti itu. Jadi Creole itu adalah kelanjutan dari pidgin. Jadi dia sudah punya bentuk dan fungsi yang berbeda dari pidgin. Kalau pidgin itu cuma simple code aja untuk memudahkan kita berkomunikasi dalam penjual, dalam situasi yang kita berbeda bahasa. Itu aja, simple code, simple kata-kata simple aja, seperti itu. Itu mengenai Creole. Jadi Creole itu seperti itu. Yang menonjol dari ciri-ciri Creole sendiri. Creole is a pidgin referring native speaker. Jadi Creole itu harus ada native speakernya.
Jadi native speaker itu dari pidgin itu sendiri, dari yang mulanya itu dari pidgin sendiri, terus transformasi ke Creole. Yang kedua, this language is used by children as the first language. Jadi Creole itu digunakan first language oleh anak-anak. Jadi bahasa mother tongue alias mother tongue. Oke, mother tongue of the society. Yang ketiga, Creole also different from pidgin is term of function and structure. Jadi Creole itu berbeda fungsi dan strukturnya. Ya, namanya juga transformasi dari pidgin langsung ke Creole. Itu adalah bahasa yang sudah disempurnakan dari pidgin. Jadi sudah berkembang pesat dari masalah fungsi dan strukturnya, serta vocabulary-nya lebih kompleks. Seperti itu. Yang keempat adalah Creole is a language is that form when a communication system which was originally a pidgin language later become the mother tongue of the society. Jadi sempat saya singgung tadi, Creole itu adalah kelanjutannya. Jadi Creole merupakan bahasa yang terbentuk ketika sistem komunikasi yang semula itu bahasanya itu pidgin kemudian menjadi bahasa ibu bagi suatu masyarakat. Itu adalah pidgin. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah Creole itu bisa digunakan sebagai bahasa resmi? Itu memang bisa. Seperti contoh, ini, for example, Tansin language in Sawaluto. Jadi Sawaluto itu tempatnya kota Sawaluto itu kalau nggak salah sih ya, yang pernah saya baca di Wikipedia itu adalah provinsi Sumatera Barat di Indonesia, yang letaknya itu sebelah timur laut kota Padang. Jaraknya sekitar 90 atau 95 sampai 100 km lah kalau nggak salah ya, jaraknya sampai segitu. Oke, jadi Tansin language ini terbentuk dari combination from several language. Jadi kombinasi dari beberapa bahasa. Yang pertama Jawa, ada Jawa, Bali, Madura, Bugis, Sunda, ada bahasa Belanda, Batak, dan Manado. Jadi semua itu dikombin jadi satu, terciptalah sebuah bahasa namanya Tansin language, bahasa Tansin. Seperti contohnya yang pertama itu artinya itu di mana kamu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi itu asal mulanya dari kowe, dari bahasa Jawa, kowe. Nah, artinya itu adalah kamu. Jadi campurannya di Jawa. Yang kedua, udah ke KB in anjing ke, artinya sudah kamu ikatkan anjingmu. Nah, yang ketiga, kemana ke kok lama gak ketok-ketok. Jadi kemana saja kamu kok lama tidak kelihatan. Nah, ini juga unsur perpaduannya dari Jawa juga. Yang kedua tadi ada kayaknya dari Madura ya. Yang kabein itu mungkin dari Madura kalau saya ingat itu ya. Yang ketiga itu adalah ketok, itu terlihat, itu campurannya dicampur dengan Jawa. Oke, yang keempat adalah udah tak kei tapi dia tak mau terima. Nah, ini juga unsur dari
bahasanya campurannya Jawa, jadi itu adalah Creole yang dasarnya itu memang dari Pidgin language. Itu dari topik dari saya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Thank you. Okay, thank you, Mr. Rudianto. And the last is me. Okay, the difference between Pidgin and Creole. Pidgin involves simplification of language. For example, reducing morphology or word structure and syntax or grammatical structure. Tolerance for phonological variation or pronunciation. Reducing the function of the Pidgin language, borrowing vocabulary from the local mother tongue. Otherwise, Creole involves the widening of morphology and syntax, the arrangement of phonology, the deliberate addition of the function of the language, and the development of a rational and fixed system to add vocabulary. Theories of origin. And here we have a 5 theory of origin. There are various theories about the origin of Pidgin which have been proposed the last 100 years or so. And the first, the baby talk theory. The following feature: A. High percent of contact word with a correspondingly low number and function word. B. Little morphological marking. C. Word class more flexible than in other language or free conversation. D. Contracts in area of pronoun greatly reduced. A. Number of inflexification minimized. 2. Independent parallel development theory. Ya, jadi di teori perkembangan paralel independen ini menyatakan bahwa kemiripan yang jelas antara Pidgin dan Creole di dunia muncul pada garis independen, tetapi paralel karena fakta bahwa semua berasal dari bahasa Indo-Eropa. Dan dalam kasus varietas Atlantik, karena berbagai substrat umum di Afrika Barat. Nah, untuk lebih lanjut, para ahli ini seperti Robert Hall menetapkan bahwa kondisi sosial dan fisik yang serupa di mana Pidgin muncul bertanggung jawab atas perkembangan struktur linguistik yang serupa. The 3. Nautical Jargon Theory. Oke, di teori jargon bahari ini, pada awal tahun 1938, ahli bahasa Amerika John Ringe mencatat kemungkinan pengaruh jargon bahari pada Pidgin. Jelaslah bahwa dalam banyak perjalanan penemuan asli ke dunia berkembang, banyak bangsa yang terwakili di antara awak kapal. Fakta ini mengarah pada perkembangan kosakata inti, item bahari, dan tata bahasa yang disederhanakan, setidaknya dalam hal bahasa Inggris. Pidgin yang belakangan menunjukkan banyak dari item leksikal ini terlepas dari di mana ragam bahasa tersebut digunakan. Jadi, kata Jepsin muncul dengan arti membalikkan atau tumpah di ketua Pidgin Atlantik, Barat, dan Pasifik. Begitu pula kata-kata angkat, kerekan, hujan es, galai kargo. Itu ya. Salah satu kekurangan dari teori yang menarik ini adalah teori ini tidak membantu menjelaskan banyak kesamaan struktural antara Pidgin yang muncul dari bahasa-bahasa Eropa yang berbeda. 4. Monogenetic or reflexification theory. Nah, pada teori monogenetik atau refleksifikasi ini
Menurut pandangan ini, semua pidgin dapat ditelusuri kembali ke satu proto-pidgin, sebuah pidgin Portugis abad ke-15 yang mungkin merupakan peninggalan lingua franca pada abad pertengahan, atau juga dikenal sebagai sabir dari kata Portugis untuk tahu. Nah, yang merupakan sarana komunikasi umum antara tentara salib dan pedagang di daerah Mediterania. Nah, lingua franca bertahan paling lama di pantai Afrika Utara dan dibuktikan dari Aljazair dan Tunisia hingga abad ke-19. Pada teori ini menyatakan ketika Portugis pertama kali berlayar ke pantai barat Afrika pada abad ke-15, mereka akan menggunakan bentuk lingua franca atau sabir. Kemudian pada abad ke-16 dan 17, ketika pengaruh Portugis di Afrika menurun, kosakata dari pidgin yang mapan. Nah, pada kosakata pidgin yang mapan tadi akan digantikan oleh bahasa kolonial baru yang dominan di daerah tersebut, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Karena Portugis adalah salah satu pedagang pertama di India dan Asia Tenggara, situasi serupa dapat diasumsikan telah diperoleh. Kosakata bahasa Portugis asli pidgin diganti dengan bahasa Eropa kemudian. Nah, yang perlu diperhatikan dari teori ini, struktur gramatikal pidgin tidak akan dipengaruhi oleh peralihan dalam kosakata, atau inilah yang disebut dengan refleksifikasi. Jadi kesamaan yang jelas dalam struktur semua pidgin akan kembali ke tata bahasa proto-pidgin yang berasal dari daerah Mediterania. Nah, apa yang teori ini tidak jelaskan adalah mengapa struktur atau analitik harus seperti itu. Selain itu, ada sejumlah pidgin marginal dari Rusenort jargon dagang Eskimo yang tidak dapat dihubungkan dengan bahasa Portugis dan yang tetap analitik dalam strukturnya, seperti pidgin yang didasarkan pada bahasa-bahasa kolonial Eropa Utara. Okay, the last is universalist theory. Nah, di teori universalis ini adalah pandangan terbaru tentang asal-usul pidgin dan memiliki kesamaan elemen dengan teori lainnya. Namun, ciri khas dari teori ini adalah ia melihat kemiripan sebagai akibat dari kecenderungan universal di antara manusia untuk menciptakan bahasa yang sejenis, yaitu bahasa analitik dengan fonologi sederhana, sinteks SVO dengan sedikit atau tanpa subordinasi atau kompleksitas kalimat lainnya. Okay, the conclusion is, in their own ways, all of these three forms of communication are designed to bring people from different groups together, whether it's by using a third language or by mixing several together. Lingua franca and pidgin language are all used to facilitate communication between groups whom otherwise would find it impossible. And since language seem to almost take on mind of their own, evolving and developing over time, trails are simply the natural progression of the very human need to connect to others. Okay, thank you everyone.